Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda Bapak semua. Pagi Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sangat luar biasa sekali semangat Anda Bapak ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Anda bersihkan dulu sampah-sampah yang ada di kursinya dan juga merapikan tempat duduknya. Sudah Pak? Ini sudah rapi ya. Untuk kelas silakan pimpin ayat. Ista'id, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi menurut kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Ya, sebelum mulai pelajaran Bapak ambil absen dulu ya. Ada yang hadir hari ini lah? Hadir Pak semuanya. Hadir semuanya, alhamdulillah. Semoga bisa terus seperti ini ya sampai akhir pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan menayangkan suatu video. Silakan Anda simak dan cermati. Pada sisi kehidupan beragama, pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah waktu berjalan sekian lama, mereka melalaikan hal tersebut, meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kemudian di Mekah ada seorang yang bernama Amru bin Luhai dari suku Khuza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanan dan perilakunya yang baik. Suatu ketika, dia pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan yang sangat baik. Maka ketika kembali ke Mekah, dia membawa satu berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Mekah pada saat itu. Dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, yakni Mekah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arab. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sana muncullah berbagai bentuk praktek syirik, bid'ah dan khurafat di masyarakat Arab. Adapun dari sisi kehidupan sosial, kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pandangan yang sangat kontras antar kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki, dan kaum budak dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antar suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka, "Bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizalimi." Adapun perlakuan terhadap wanita juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian dapat mencerai mereka tanpa batas. Sementara itu, perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Na'udzubillah. Kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib bagi mereka, bahkan dikenal di sebagian mereka dengan istilah wa'dul banan, yakni mengubur anak wanita hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Kesimpulannya, kondisi sosial sangat parah, hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Adapun kondisi ekonomi, masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Sebagian kecil penduduk pinggir negeri hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau negeri Syam.
Kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat, meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Betapapun demikian, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa dan pantang dihina, pemberani, lemah lembut, suka menolong dan sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nanda Bapak semua, dari video yang telah Bapak tayangkan tadi, apakah topik kita pada hari ini? Masyarakat Mekah sebelum Islam, Pak. Ya, benar Salmi. Nah, jadi yang kita bahas pada sesi kali ini yaitu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, oh ya Bapak lupa bikin tanggal ya. Sekarang tanggal berapa nak? Tanggal 10 ya? Iya, Pak. 10 bulan 6 2022. Jadi berkaitan dengan materi kita tadi yaitu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang pertama, Anda Bapak dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Yang kedua, Anda Bapak dapat menceritakan kebudayaan masyarakat sebelum Islam. Nah, lanjut ya. Sekarang kita masuk kepada materi kita yaitu kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Para ahli sejarah menyebut ya masa sebelum Islam itu disebut dengan masa jahiliyah atau zaman jahiliyah. Yang mana jahiliyah itu berasal dari bahasa Arab itu jahil, yang mana artinya yaitu bodoh. Itu mana zaman jahiliyah itu yaitu zaman kebodohan. Ini bukan berdasarkan pengetahuannya ya, nak, tapi berdasarkan nilai moral mereka. Nah, adapun zaman jahiliyah ini terdiri atas dua periode, yaitu periode pertama dan juga periode kedua. Yang mana pada periode pertama ini meliputi masa yang sangat panjang, tetapi tidak banyak yang bisa diketahui hal ihwalnya, dan sudah lenyap sebagai masyarakat pendukungnya. Adapun jahiliyah periode selanjutnya itu jahiliyah periode kedua, yang mana berlangsung kira-kira sekitar 150 tahun sebelum lahirnya Islam. Jahiliyah periode kedua inilah yang kita kenal pada saat sekarang ini. Lanjut. Adapun lanjutnya kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, di mana masyarakat Mekah sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar beberapa ucapan dan pengetahuan. Bahkan dalam hal seni, sastra mereka telah mencapai tingkat kemajuan yang sangat besar. Contohnya dalam sastra ini ya. Makanya Bapak bilang tadi, jahiliyah bukan dalam arti mereka bodoh dari segi pengetahuan, tapi dari segi moral. Paham nak? Paham, Pak. Lanjut ya. Adapun kebiasaan masyarakat Mekah sebelum Islam, yang mana karena khususnya daerah Mekah terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang. Hal ini sangat mempengaruhi perilaku sosial mereka, yaitu kebiasaan masyarakat Mekah. Mana orang Mekah ini terkenal dengan bangsa yang pengembara dan juga nomaden. Jadi mereka itu adalah pengembara dan juga nomaden. Apa itu nomaden ini? Nah, nomaden itu hidup yang berpindah-pindah. Pasti sudah belajar di MTS dulu kan? Sudah, Pak. Ya, jadi itulah yang disebut dengan nomaden. Mana mereka berpindah-pindah dulu mengandalkan kendaraannya berupa unta dan kuda. Maaf ya, saudara Bapak sedikit sakit ya. Iya, Pak. Kebiasaan pengembara membuat orang Arab Mekah senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum yang dapat mengikat mereka, sehingga mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Mereka senang hidup mengelompok yang tergabung dalam kabilah atau suku yang sangat banyak ibadah. Nah ini, orang Mekah sebelum datang Islam mereka itu berkabilah-kabilah atau bersuku-suku. Nah itu kita paham, nak? Paham, Pak. Lanjut. Adapun kekuatan, keperkasaan, keuletan dan keberanian merupakan modal utama untuk dapat bertahan di alam gurun pasir.
Itu yang dilakukan oleh masyarakat mereka sebelum Islam. Karena mereka tidak menyukai anak-anak wanita, karena mereka menilai wanita itu dinilai makhluk yang lemah, tidak mampu berperang dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Nah, siapkan suatu bencana besar dan sebagai ayat jika tidak mempunyai anak laki-laki. Nah, oleh karena itu, pada masyarakat mereka sebelum datang Islam, mereka membunuh anak perempuan yang lahir. Itulah mereka jahiliyahnya. Bodoh. Nah, tapi selain memiliki watak perangai dan perilaku keras, penduduk Arab mempunyai jiwa seni sastra tinggi, terutama dalam bentuk syair dan sajak. Itu yang dibilang tadi. Yang sangat piawai masyarakat mereka ini yaitu dalam membuat syair-syair. Mungkin pada saat zaman sekarang ini tidak terlalu banyak orang yang pandai bersyair ya, tapi pada saat itu mereka sudah pandai bersyair. Itu membuktikan bahwasanya mereka bukan bodoh dari segi pengetahuan, tapi dari segi moral. Paham nak? Nah, adapun dari segi keyakinan, bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Nah, jadi masyarakat mereka sebelum Islam ini mereka memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Pertama, itu golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam, masa dan waktulah yang membinasakan segalanya. Yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Jadi mereka mengakui adanya Tuhan, itu bukan Allah ya, tapi mereka tidak mempercayai bahwa manusia itu akan dihidupkan lagi nanti di hari kiamat. Kali ini sebuah orang yang menyembah berhala. Biasanya mereka masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri. Nah, jadi ini paling dominan bagi masyarakat mereka sebelum Islam, itu Tuhan mereka adalah berhala. Mana berhala-berhala mereka itu mengelilingi Ka'bah. Kayaknya itu golongan lain, itu golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan masyarakat mereka sebelum Islam. Lanjut. Nah, di balik kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi atau yang baik tadi, ternyata budaya pada masyarakat mereka sebelum Islam itu sangat berkembang. Nah, jadi sekarang itu berkembang ke budaya masyarakat mereka sebelum Islam. Label jahiliyah yang diberikan kepada bangsa Arab pra-Islam bukan berarti tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupan mereka. Tapi bangsa Arab ini masih memiliki akhlak-akhlak yang mulia dan budaya positif yang menunjukkan dan menakjubkan akal manusia. Di antara perkembangan budaya masyarakat Arab pra-Islam itu pertama, tradisi keilmuan. Di mana bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan terbukti dengan dikembangkan ilmu astronomi yang dikembangkan oleh orang-orang Babilonia. Nah, itu buktinya. Yang kedua, lanjut. Masyarakat mereka sebelum Islam ini sangat piawai dalam berdagang. Yang mana masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut dengan ahlul badan, mereka hidup dengan berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Nah, dan juga masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam ini, mereka berdagangnya kedua tempat. Pertama yaitu ke negeri Syam dan juga negeri Yaman. Kemana mereka melakukan perdagangan ke negeri Syam ini pada masa musim panas dan juga ketika musim dingin mereka berdagang yaitu ke Yaman. Nah pada masa ini juga dulu telah dikenal itu dengan namanya pasar Ukaz. Kemana pasar Ukaz ini dibuka pada bulan-bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Yang ketiga yaitu masyarakat mereka sebelum Islam ini, mereka sudah terkenal dengan kebiasaannya itu bertani. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman yaitu masyarakat Bani, mata pencahariannya yaitu bertani dan beternak. Kehidupan mereka nomaden, hidup mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput bagi hewan mereka. Itulah kebiasaan masyarakat Arab tadi, yaitu mereka nomaden, terlihat jelas pada wayang bertani. Lanjut. Nah, ini yang paling luar biasa dari mereka. Nah,
yaitu mereka sangat piawai dalam bersyair. Pasar Lukas tidak hanya menyediakan barang dagang berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga pagelaran kesenian seperti qasidah, gubahan sastrawan Arab. Nah, syair menjadi salah satu budaya yang tertinggi. Nah, ingat nih, syair merupakan menjadi salah satu budaya yang tertinggi yang berkembang pada masa Arab sebelum datangnya Islam. Syair juga dapat menjadikan seseorang atau kabilah tertentu menjadi kabilah terbelakang atau kabilah yang hormat. Syair menjadi masalah fakir atau kebanggaan mereka dalam kehidupan sosialnya. Lanjut. Ternyata pada masa masyarakat mereka sebelum Islam, mereka sangat-sangat menghormati tamu. Nah, kehidupan sosial bangsa Arab Islam terkenal memberani dan membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendirian yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Salah satunya menghormati dan memuliakan tamu. Bahkan mereka ini berlomba-lomba untuk untuk mengundang tamu datang ke rumahnya. Mereka melayaninya dengan sangat baik. Dan yang terakhir yaitu mereka menepati janji. Nah, ini merupakan hal mutlak bagi masyarakat Mekah sebelum Islam. Mereka sangat-sangat menepati janji. Bagi mereka janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Melanggar janji adalah aib bagi mereka. Bahkan dalam sebuah kisah, Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani menyadari sebuah janji mereka adalah menastakan keturunan mereka dan menghancurkan rumah jadi menurut sebuah janji. Jadi sangat luar biasa masyarakat Mekah sebelum Islam ini. Nah, mungkin itu penjelasan materi dari Bapak. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada Anda semua ya. Apa yang disebut dengan jahiliyah? Saya tanya. Jahiliyah itu yaitu zaman kebodohan Pak. Zaman kebodohan. Kebodohan dari segi apa? Segi moral, akhlak dan lain sebagainya Pak. Iya. Mereka bukan bodoh dari segi pengetahuan, tapi bodoh dari segi moral. Ya. Tapi tidak semua juga yang bodoh ya. Seperti yang saya jelaskan tadi pada dari perkembangan kebudayaannya ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam, mereka itu hidupnya secara nomaden. Kebiasaannya ya itu mereka suka berpindah-pindah. Yang mana mereka juga sangat menyukai yang namanya syair. Dan juga mereka dari segi keburukannya itu apa tadi? Mereka tidak suka Perempuan, anak perempuan yang lah, ya karena mereka menganggap perempuan itu lemah. Sampai sini bisa dipahami paham Pak. Ya, keren itu. Dan tentu saja pembelajaran kita pada hari ini untuk minggu depan Bapak akan memberi tugas, yaitu silakan Ananda cari atau buat kesimpulan dari video yang Bapak tanyakan tadi. Silakan dibikin di buku kertas, di kertas double video, di kertas double video dan dikumpulkan minggu depan. Paham nak? Paham Pak. Nah, keren itu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.